Oke, Kak. Ini udah ter-record ya? Oke, dah. Iya, oke. Assalamualaikum, Mona. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya nih Mona hari ini, siang ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, Mona, jadi kan gini nih, kita ngobrol sebentar barang sekitaran 10 sampai 15 menit lah. Gimana? Bisa? Insya Allah bisa, Kak. Jadi gini kan, kira-kira apa nih yang mau Mona omongin nih? Ada nggak? Mungkin yang mau sampaikan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas sama tingkah laku murid Mona gitu, Kak, yang di kelas. Hmm, jadi berarti dengan masalah tingkah laku murid ya. Oke, bisa nggak Mona Iya, cerita benar. gimana itu maksudnya? Nah, Banyak jadi kan, permasalahannya. Kak, ceritanya. Iya, oke. Jadi kan, Kak, ceritanya gini. Kan kita, apa namanya, Mona udah pernah buat pemetaan ya, pemetaan kebutuhan belajar. Jadi kan Mona buat kelompok sesuai dengan hasil pemetaannya, minatnya seperti apa, yang serupa, itu kan Mona satukan dalam satu kelompok. Nah, kenyataannya di lapangan itu, setelah mereka duduk sesuai kelompok, sesuai yang, hasil diagnosis awalnya, itu waktu mereka, apa namanya, berdiskusi gitu ya. Waktu proses berdiskusi, saya berikan tugas gitu LKPD, itu ada 2 kelompok di mana yang bekerja itu satu kelompok ada 4 orang. Jadi yang bekerja itu nggak semua bekerja gitu, nggak semua terlibat aktif dalam proses diskusi kelompok itu. Yang aktif cuma 2 orang gitu. Nah, di sini kan saya bingung gitu. Apa yang salah ya? Apa salah hasil pemetaannya atau salah saya cara pemetaannya gitu kan? Eee, jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Kemudian ada satu lagi baik, kemudian satu kasus lagi, Kak, kan, yang jadi permasalahan dan yang membuat, pusing Mona gitu, Kak. Ada satu siswa di kelas itu, sudah berbagai cara gitu, Mona buat pendekatan, Mona buat, apa namanya, eee, pendekatan langsung gitu kan. Tapi siswa ini tetap dia di kelas itu tidak mau belajar gitu. Dia tetap, apa namanya, lalai sendiri di kelas gitu. Kalaupun ada diskusi kelompok, dia nggak ikut terlibat, dia cuma duduk aja. Susah diajak terlibat gitu. Sudah beberapa upaya Muna buat, tetap seperti itu gitu, Kak. Makanya kadang-kadang, kalau nggak sabar rasanya pengen marah gitu, Kak, tapi tetap harus menahan gitu kan. Supaya nggak terlalu, apa namanya, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan untuk murid itu gitu, Kak. Hmm, jadi gini, tadi kan berarti permasalahan dari situ Mona udah buat pemetaan, jadi Mona mikirnya nih salah dari Mona. Sebenarnya harapan aku yang bagaimana siswanya itu, Nah, harapan Mona eee, anak-anaknya itu bagaimana? kalau gini ya, Kak, idealnya seharusnya, harapannya gitu, Kak, kan, eee, ideal murid itu ketika proses pembelajaran berlangsung, kalaupun ada buat diskusi kelompok, itu idealnya harapannya itu semua anak terlibat aktif gitu dalam pembelajaran. Kemudian yang anak satu orang ini yang susah diajak ini mau ya dia juga apa ya namanya bisa terlibat aktif juga, bisa ikut belajar, bisa termotivasi belajar ketika proses pembelajaran berlangsung gitu, Kak. Jadi, suasana kelas itu lebih efektif, jadi proses pembelajarannya itu juga lebih bermakna gitu, Kak. Jadi, semua dapat tujuan, pembelajaran yang diharapkan, gitu. Hmm, berarti kalau seperti itu menurut Mona kan tadi kan pengennya yang aktif anaknya. Berarti hambatan dari
yang Mona hadapi itu bagaimana berarti hambatan? Tadi kan udah Mona ceritain itu ceritanya dia kalau dia buat kelompok ada yang nggak mau kan, berarti kan hambatannya kan dari yang Mona bilang itu dia nggak mau buat, hambatan dia tidak mau mengerjakannya itu kenapa? Kira-kira bisa apa ada bagaimana, ada Mona coba cari tahu gitu gimana? Sudah coba cari tahu gitu Kak kan. Saya tanyakan langsung, kenapa sih seperti itu? Dan jawabannya itu antara iya sama enggak. Jadi dia jawabnya itu enggak fokus gitu. Ala kadar aja dia menjawabnya. Lagi apa namanya? Baik Bu mau belajar, tapi ketika dulu kembali, ketika belajar proses belajar berlangsung kembali, dia tetap seperti itu gitu. Waktu ditanyakan ada masalah apa gitu, ada kendala apa yang bisa dibantu, dia nggak mau bercerita gitu Bu. Cerita. Berarti kalau gitu kan perencanaan Mona nih, menurut Mona kalau dia nggak mau cerita tuh, uh, apa yang bisa Mona lakuin biar si anak ini dia tuh mau bercerita gitu. Maksudnya kan langkah-langkah yang bagaimana bisa Mona tempuh gitu, ada Mona bagaimana ada Mona coba lakukan. Jadi kan selain pemetaan udah Mona lakuin nih ceritanya kan, asesmen juga udah Mona coba juga tadi kan. Misalnya cara yang lain lagi seperti itu ada Mona coba gitu. Mungkin kalau yang terlintas di pikiran Mona Kak kan, uh, apa Mona perlu melakukan apa namanya asesmen pemetaan berkelanjutan gitu kan? Yang sebenarnya kan di awal sudah ada, mungkin perlu dilanjutkan lagi, lebih menggali lagi. Kemudian yang sama anak yang satu orang ini, mungkin apa namanya? Waktu Mona menanyakan, mungkin suasananya mungkin nggak nyaman bagi dia, sehingga dia tidak leluasa untuk bercerita. Mungkin saya bisa mengajak dia ke tempat yang lebih kondusif, lebih nyaman, kemudian apa namanya? Membuat suasana yang lebih akrab gitu sehingga dia lebih leluasa untuk bercerita apa kendalanya, apa yang dia harapkan ke depannya bagaimana. Mungkin saya bisa melibatkan dia gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin lebih apa penerapan segitiga restitusinya itu berkelanjutan gitu. Mungkin yang di awal tadi mungkin masih perlu proses lanjut gitu. Nah, begini, kalau menurut Kakak gimana? Apakah apa ada apa namanya saran lain gitu? Berarti tadi kan dari Mona bilang tadi kan segitiga restitusi ya kan. Nah kan tadi kita kan baru beberapa Benar. hari ini kita kan sudah ada belajar nih tentang langkah segitiga restitusi. Berarti kan bisa tuh Mona terapkan segitiga restitusi ya kan. Berarti tadi dengan yang kayak kata Mona dalam keadaan kondusif dan nyaman siswanya. Mungkin kemarin tuh Mona kan buatnya mungkin bertanyanya bukan dalam keadaan kondusif dan nyaman. Berarti di sini Mona bisa mencoba dengan cara kondusif, lingkungan apa suasana yang kondusif, yang nyaman, yang tidak membuat dia malu ya, apalagi kalau apa Mona SMA ya ngajarnya kan, berarti bisa Ya, tuh ya bisa benar terapkan, Kak. Hmm. bisa Mona terapkan tahapan segitiga restitusi, apalagi itu kan siswanya lagi masa pertumbuhan di mana mereka itu kadar malu-malunya tuh udah lebih jelas ya kalau kita lihat kan. Restitusinya itu bisa Iya tuh benar. mana Iya, iya. Baik Kak, jadi mungkin mungkin cara itu yang akan nanti Mona lebih perdalam lagi gitu Kak. Akan Mona buat berkelanjutan. jadi kira-kira kapan nih perencanaan Mona mau terapkan segitiga restitusinya pelaksanaannya itu? Uh, Secepatnya ya Kak ya, karena apa kalau dibiarkan semakin berlalu, kondisi itu akan semakin berlanjut dan akan berefek ke proses pembelajaran baik untuk dia
maupun kawan-kawannya di kelas, karena dia kan nggak cuma dia aja, dia melibatkan kawannya di kelas juga, apa namanya, untuk nggak ikut belajar ataupun mengganggu temannya. Jadi mungkin akan Mona terapkan atau akan Mona lakukan itu dalam minggu ini dengan waktu yang pas atau minggu selanjutnya gitu. Biar apa namanya, kondisinya kembali lebih efektif gitu atau ideal gitu. Dan ada perubahan dari murid itu harapannya. Hmm, jadi gini nih, kan ini kan kita kan ceritanya kita ngomongnya nih barang kita 10 sampai 15 menit nih kan, Mona kan. Jadi di detik ini kan yang udah Mona dapatkan dari pembicaraan kita ini gimana nih berarti hasilnya nih? Mungkin apa ya, dari apa namanya, percakapan percakapan kita ini Hmm, apa namanya, Mona gitu bisa memberikan kontribusi dalam memaksimalkan upaya untuk mendidik murid-murid kita di sekolah. Kemudian berkontribusi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran yang berlangsung itu lebih bermakna dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai dengan efektif dan maksimal sehingga itu bisa bermanfaat gitu untuk murid-murid di kelas, khususnya di kelas yang Mona ampu gitu. berarti ini kegiatan yang ingin Mona lakukan melakukan sedikit restitusi lagi kan, restitusi lagi ya kan gitu kan, biar efektif pembelajarannya dan bisa mengetahui bagaimana si siswa ini ya kan. Oke, jadi ini kan kakak tunggu ya gimana hasil perkembangan dari langkah yang akan Mona lakukan. Dan insya Allah nanti kita akan bahas lagi nih setelah kegiatan dari tahapan segitiga restitusi yang akan Mona lakukan ya, gitu ya. Oke Kak, makasih banyak Kak udah mendengarkan keluh kesah, kemudian udah apa namanya mengarahkan Mona juga apa yang Oke, sebaiknya mau. sampai di sini dulu ya Mona ya. Oke, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Dah, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Kak kan, makasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk berhadir di sini sesuai dengan apa namanya tahap awal atau kesepakatan kita di awal kemarin untuk berjumpa, ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, di sini kan mohon waktunya ya Kak, kita ngobrol-ngobrol barang sekitar 10 atau 15 menit. Nah, yang intinya di sini apa namanya? Kita sama-sama berkolaborasi gitu Kak. Enggak maksud Mona untuk menggurui atau merasa Mona lebih dari Kakak atau apa ya. Oke Kak, bisa Kak ya? Oke. Nah, eh, apa sih yang mau Kakak omongin atau mau Kakak sampaikan di sesi ini tentang apa gitu Kak? Hmm, jadi gini nih, kakak kan ada permasalahan sih waktu kakak ngajar nih kan, apalagi kan matematika. Waktu kasih tugas sih kasih latihan gitu ke siswanya. Siswanya cuma sekitaran kalau yang ceweknya karena kan siswa-siswi kan campur nih dari satu kelas nih. Jadi siswa yang laki ini
kebanyakannya tuh mereka tuh nggak membuat tuh tugas tuh. Padahal kita udah coba kasih waktu gitu kan, dengan tidak terlalu fokus sekali, kayak gitu kan. Tapi mereka nggak mau kerjain gitu, Mona. Gimana tuh ya? Iya sih Kak, bisa nangkap yang Kakak sampaikan ya kan. Nah, sebelumnya nih Kak, apa namanya, apa sih yang ada lagi maksudnya Kak yang mau Kakak tambahkan selain itu? Itulah kan, jadi kan gini, udah kakak buat misalnya kan kakak nggak maksudnya nggak fokus kali itu si anaknya ini mereka nih harus bisa gitu, enggak sih, kakak nggak buat kayak itu pemaksaan, karena kakak kan apalagi sekarang kan kalau saya katakan kurikulum merdeka ya kan. Nah di Iya sini ya. kan kita kan berpihak pada murid nih ceritanya. Nah di sini dengan pun kurikulum merdeka ini kan kita bisa melihat ini mencapai atau tidak mencapainya. Nah di sini kakak ketika dalam melakukan proses pembelajaran, di sini kakak tidak menuntut sesuatu harus bisa. Namun kakak pinginnya sih mereka tuh siapa terhadap pelajaran yang kakak ampu gitu. Jadi kan di situ kakak merasa gimana sih yang pengennya nih yang siswanya ini kalau kita kasih tugas mau kerjain. Padahal ketika mengajar pun siswanya ini kakak nggak fokuskan terus harus belajar gitu kan, harus nulis gitu, enggak, maksudnya kita ada selingi sih yang kadang-kadang ice breaking Hmm. gitu kan, kadang-kadang apa ice breaking, tapi ya gitu, ketika yang siswinya ini mau kerjain ya yang cowoknya asik kasihkan sendiri mereka gitu. Jadi kan kakak sih eh, bukan sih agak gitu, gimana sih cara kita buat. Kak, suara putus. Halo, nah ini gimana? Suara tadi Udah sempat terdengar? putus. Oke, udah terdengar. Ya. Oke Kak. Hmm. Halo tes Kak, udah. Oke, terdengar Kak ya. Nah, sebenarnya di akhir percakapan kita ini apa sih yang Kakak pengen dapat gitu Kak? Maka sih pengennya kan sih gimana caranya nih kan biar bisa kita buat sih, bukan kita buat sih, maksudnya cara solusinya nih kan ada siswa kan kebanyakannya mereka tuh kan yang laki ya, siswa yang laki ya, beda dengan siswi perempuan beda kan. Kalau kebanyakan kalau kalian yang siswinya ini uh, apa namanya siswinya mau ngerjain latihan, mau ngerjakan tugas. Namun yang siswanya mereka kebanyakannya eh, nggak mau kerjain, jadi kakak pengen tahu coba buat apa namanya untuk menyelesaikan bagaimana caranya mereka itu bisa mau mengerjakan gitu. Karena kakak udah coba-coba juga sih, coba-coba cari tahu nih, aku Hmm. cari tahu sih, coba-coba menanyakan juga kepada rekan kawan-kawan yang lain, apa ada solusi dari mereka gitu. Kakak coba juga membuat Hmm. pembelajaran yang menyenangkan, tapi di sini kakak merasa buntu gitu ya Mona ya, maksudnya Hmm. Iya buntu Kak. gimana cara selesaiinnya nih permasalahan ini. Mungkin ada saran dari Mona gitu yang bisa jadi masukan dari kakak, karena kakak mungkin kurang ya, maksudnya kurang mau melihat istilahnya biar bisa jadi referensi gitu untuk kakak. Iya iya Kak, benar. Hmm, bisa paham ya dengan Muna bisa paham dengan kondisi yang sudah Kak sampaikan. Memang tidak mudah gitu Kak ya. Hmm. Tapi apa sudah sangat bagus sih upaya-upaya Kakak yang dilakukan gitu kan. Sebelumnya nih, sebelum apa namanya, menurut Kakak nih, idealnya murid itu sih bagaimana sebenarnya? Idealnya sih kalau menurut kakak, siswa itu mereka menyukai dulu mata pelajaran yang kakak ampu tuh, kemudian uh, mereka dengan mereka menyukai, mereka bisa uh, dan mau mengerjakan
setiap tugas yang diberikan. Dan di sini kakak tidak ingin memaksa siswanya ini harus bisa, namun mereka bisa menyukai dulu. Nah, dari suka itulah maka dia akan timbul rasa bisanya nanti dari siswanya gitu. Iya, benar Kak. Ini Mona pun sependapat ya dengan Kakak ya. Nah, Iya. dari yang udah Kakak sampaikan itu, apa yang bisa Kakak lakukan gitu agar hal tersebut bisa tercapai gitu Kak dari kondisi ideal yang udah Kak bahas barusan. Hmm, mungkin gini ya Ada hal Mona ya. baru yang ingin Kakak lakukan ataupun ada yang mau diperdalam ya dari yang sudah Kakak lakukan gitu. Mungkin di sini kakak mungkin kalau kakak pikir-pikir yang belum kakak buat mungkin asesmen ya, mungkin ya, asesmen non kognitif ya. Karena sih Iya ya. mungkin kalau misalnya dari pembelajaran yang menyenangkan sudah kakak coba, kemudian bertanya-tanya juga kepada kawan-kawan yang lain gitu kan, kawan kakak itu sama guru-guru yang lain ataupun guru yang lebih senior gitu kan. Iya Eh, benar. udah namun masih juga istilahnya belum sepenuhnya gitu ya. Mungkin kakak dari sini ingin mencoba menggunakan asesmen ya, asesmen non kognitif, di mana mungkin dengan asesmen kognitif ini bisa melihat minat belajar siswanya ya. Mungkin di situnya kakak yang masih belum kakak ketahui, mungkin dari minat belajar siswanya ini pengennya sih kayak belajar bagaimana, minatnya kemana gitu ya. Mungkin kakak masih terfokusnya ke visual gitu, ataupun mungkin mana tahu siswa kakak ini mungkin dia lebih sukanya ke audionya gitu kan. Dan di sini mungkin kakak belum mencoba ke asesmen itu Mona ya, gitu sih. Karena kan mungkin ada tambahan gitu dari Mona gitu, gimana? Nah Kak, dari yang Mona tangkap itu udah sangat bagus Kak ya. Tadi kan Kak sempat bertanya gimana sih saran Mona gitu kan Kak. Sebelum Mona sampaikan, Kakak sudah memberikan gambaran sendiri gitu. Sangat luar biasa loh Kak. Dan menurut Mona itu sudah sangat bagus loh Kak. Gini loh Mona, sebenarnya gini sih, asesmen kan maksudnya terbersit ada cuma gitu kan, Mm-mm. cuma ceritanya untuk format kita buat asesmennya itulah yang kakak belum dapat gitu. Mungkin ada panduan dari Mona gitu kan, misalnya Mona mungkin pernah coba buat, bisa jadi referensi lah bagi-bagi gitu. Oh iya Kak, baik Kak. Wah, mungkin kalau dari sumber referensi kan banyak gitu kan Kak, bisa Mona bantu juga sedikit gitu kan. Itu kan bisa diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali gitu. Apa sih kendala mereka belajar? Mungkin diawali dengan itu Kak ya, di pertanyaan asesmennya. Kemudian asesmennya kan bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu kan Kak. Nah, kira-kira kapan akan Kak lakukan gitu dari yang udah Kakak sampaikan barusan gitu? Mungkin kakak akan coba lakukan dalam uh, minggu ini ya, karena kan mungkin dari sini tadi pun kita bicara kayak ngobrol tuh kayak perasaan kakak ini bisa nih buat asesmen. Nah, jadi mungkin secepatnya agar nanti pembelajaran yang disampaikan dapat tercapai gitu, seperti itu Mona. Baik Kak, oke bagus bagus sekali Kak. Nah, dan Kak, ini kan udah sampai di akhir obrolan kita ya Kak. Kalau ada pertanyaan nih Kak, setelah apa yang Kakak rencanakan, kalau ada pertanyaan apa sih yang Kakak dapatkan gitu? Itu kira-kira Kakak apa gitu terlintasnya? Berarti yang kakak dapatkan berarti Ya, gini jadi ya, yang udah Kakak lakukan gitu Kak. Yang Kakak dapatkan itu apa gitu? Peran Kakak mungkin gitu apa gitu? maksudnya kayak mana tuh? Yang Kakak dapatkan dari rencana Kakak gitu, yang rencana Oh, Kakak yang udah Kakak sampaikan tadi gitu. berarti kakak pengen, berarti di sini kakak akan mencoba buat asesmen, asesmen non kognitif ya. Karena kakak tadi kan masih mikirnya nih gimana pertanyaannya, kakak kan belum tahu nih. Jadi dari Mona ada
udah bantuin kakak untuk berpikir bagaimana yang harus kakak buat pertanyaannya. Udah dapat ide nih dari Mona. Tadi Mona bilang coba buat dulu tanya mereka ini kendala dalam belajarnya apa gitu kan. Berarti bisa kakak coba seperti itu. Karena kan yang dalam pemikiran kakak atau nama assessment itu pasti kakak pikir soal-soal yang berkaitan dengan istilahnya kognitif ya, pengetahuan. Padahal bisa juga berarti pertanyaannya itu yang tidak berkaitan dengan pengetahuan siswa, tapi dengan keinginan siswa, pengennya seperti apa gitu. Itu Mona. Oke. Oke Kak, berarti intinya di sini Kakak ingin memaksimalkan upaya dalam mendidik murid-murid kita tentu Kak ya. Dan otomatis Iya. itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik Kak ya. Iya. Oke Kak, bagus sekali apa namanya rencananya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada perubahan positif nantinya setelah Kakak melaksanakannya. Dan nanti kita bertemu kembali Kak ya setelah Kak melakukan nanti kita ada pasca observasi. Nah, nanti di situ kita akan lihat atau meninjau hasilnya bagaimana. Kemudian kita bisa saling memberi umpan balik gitu Kak. Untuk perbaikan ke depannya yang lebih baik. Oke, makasih banyak Kak atas Sama, waktunya. terima kasih juga. Sama makasih banyak Kak ya. Semoga kita bisa saling berkolaborasi untuk menemukan jalan terbaik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Untuk saat ini kita akhiri Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.